Kenapa science-based training, khususnya di bidang fitness, itu belakangan jadi merajalela atau semakin populer? Jadi sekarang itu kita berada di zaman informasi yang sangat-sangat luas beredarnya. Kita bisa buka PubMed, kita bisa buka ResearchGate, kita bisa bahkan sekarang cari dan kurasi semua data dari ChatGPT. Jadi kalian nggak bisa untuk menolak datangnya hal ini. Karena kalau misalkan kalian tetap old school atau terlalu kolot, maka kalian akan pasti ketinggalan dan progres kalian pasti nggak akan sebagus mungkin teman-teman yang lebih menggunakan data yang ada. Jadi di sini gue akan menjelaskan 3 fakta terkait science-based training untuk kalian, mungkin biar kalian tertarik untuk belajar fitness lebih dalam. Yang pertama adalah fakta bahwa science-based training itu actually is hard training. Kalau misalkan ada orang yang bilang kalau misalkan science-based training itu nggak hard, mereka nggak kenal sama science-based training itu sendiri. Menurut gue, di semua studi yang udah gue pelajarin, mereka itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa latihan yang mendekati failure atau bahkan failure itu adalah yang paling stimulatif. Jadi prinsip ini namanya adalah progressive overload, yang merupakan pilar utama dari science-based training itu sendiri. Jadi bayangin betapa susahnya kalau kalian udah susah banget nih naikin beban dan kalian tetap berusaha terus-menerus. Karena esensi dari latihan ya bukannya itu ya. Jadi ketika kita ngomongin progressive overload, itu berarti kita berlatih lebih susah atau lebih sulit dari waktu ke waktu. Jadi tantangan yang naik ini, yang naik secara terus-menerus, itu memberikan stimulasi terus-menerus pada otot kalian agar tetap berkembang dan nggak plateau. Bang, tapi kan kalau misalkan science-based training tuh pakai RPE, berarti latihannya nggak keras dong, kan nggak sampai failure. Percayalah sama gua, RPE itu sebenarnya sangat-sangat beneficial. Tapi untuk kalian yang masih pemula, dimana kalian belum tahu RPE itu gimana cara ngitungnya, atau kalian tuh gauging atau penilaian kalian terhadap RPE itu masih nggak efektif dan nggak pas gitu, maka jawabannya untuk kalian justru sebagai pemula adalah latihan dulu tekniknya. Boleh failure atau nggak failure, tapi semakin lama kalian harus mendekati failure itu. Jadi kalian tambahin terus secara linear. Setelah kalian udah sampai failure, baru kalian bisa untuk tahu RPE based training kalian seperti apa. Karena RPE based training itu sebenarnya memang tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang masih pemula, tapi lebih ke yang advance. Fakta kedua adalah science based training is simplifying your training. Banyak orang yang berpikir bahwa science based training belajar biomekanik itu berarti latihannya jadi ribet. Jawabannya adalah sebenarnya enggak. Kalian cuma melakukan tweaking pada latihan kalian. Misalkan pull down-nya gimana formnya biar lebih enak, dan itu melalui trial and error juga. Karena enggak satu ilmu biomekanik bisa diaplikasikan untuk semuanya. Pasti ada model, dan model itu mempunyai kekurangan. Jadi ketika kalian belajar science, maka latihan kalian itu akan jadi lebih terarah dan sebenarnya lebih gampang. Karena kemungkinan besar latihan yang kalian lakuin itu aja. Kebanyakan orang yang mungkin adalah orang yang cukup kolot, mereka itu masih termakan dengan shock your muscle. Padahal menurut gua, ketika kita ganti gerakan terus-menerus, kalian tidak memberikan waktu untuk badan kalian tuh adaptasi terhadap gerakan itu. Dimana sebenarnya di awal-awal kalian belajar gerakan, sebenarnya kalian itu fail-nya karena teknik dan bukan karena muscular failure-nya. Jadi pada science itu ada yang namanya prinsip directed adaptation, dimana kalian nggak bisa untuk latihan asal-asalan, tapi latihannya harus mengulang dan tidak ambigu. Karena jika latihan tersebut diulang, maka kalian bisa mendapatkan adaptasi yang paling maksimal. Kalau misalkan udah dalam waktu lama, baru kalian bisa ganti, karena kemungkinan itu juga bisa menyebabkan plateau. Tapi intinya adalah science itu membuat justru latihan kalian jadi lebih simple dan gak berbelit. Fakta yang ketiga, dan juga merupakan manfaat yang utama untuk science-based training, itu adalah keberlanjutan atau sustainability. Sustainability itu berbicara soal 1, kalian latihan dengan lebih nyaman, dan 2, kalian latihan bebas cedera. Karena percayalah sama gua, orang-orang di luar sana banyak sekali yang belum tahu dan asal latihan, maka pada akhirnya mereka itu bisa ngalamin cedera yang membuat progres mereka itu setback cukup jauh. Jadi itu kenapa menurut gue sustainability itu merupakan hal yang paling penting, termasuk untuk klien gue. Jadi gue sendiri adalah seorang coach, dan klien gue semuanya gue tekankan untuk sebisa mungkin progres lebih nyaman, tapi nggak usah terlalu buru-buru. Jadi intinya kenaikannya nggak usah terlalu tinggi. Karena kenaikan yang terlalu tinggi itu meningkatkan resiko untuk cedera itu sendiri. Dan formnya harus gue cek, mereka juga secara fatigue management atau kelelahannya harus di measure. Karena science based itu berbicara soal hal itu, dan bukan cuma latihan gayanya gini-gini atau gimana lah ya. Jadi secara kesimpulan memang begitulah. Latihan science itu nggak gampang mungkin di awalnya untuk kalian cerna. Karena kalian mungkin ngerasa orang yang latihan dengan science kayak badannya juga nggak gede-gede amat. Mungkin kebanyakan teori aja kali. Padahal yang kalian lihat itu adalah bukan orang yang benar-benar melambangkan science-based training. Mungkin kalian pernah lihat Dr. Mike Israetel di Renaissance Periodization, BioLane, Jeff Nippard. Mereka itu adalah orang-orang science-based yang cukup
bisa dibilang max out ya, udah tinggi sekali posisinya dan pengetahuannya udah luas. Kalian bisa lihat mereka tetap enjoy latihan mereka tetap bisa latihan sampai bertahun-tahun. Karena intinya itu, fitness itu berbicara soal keberlanjutan. Kalau misalkan kalian gak science based, it's okay, nggak ada masalah. Justru kebanyakan dari orang yang science based, apalagi ketika baru masuk, mereka tuh gampang untuk stres, jadi malah akhirnya malas juga. Karena menurut gue yang penting ya sekali lagi keberlanjutan. If it works, it works. Ketika kalian bisa mendapatkan progres, ya kalian berprogres. Jadi intinya adalah tetap sabar teman-teman. Ketika kalian masih baru, ya belajar dulu semuanya formnya atau yang lainnya, dan jangan terlalu nafsu untuk belajar terlalu banyak dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tetap latihan yang semangat ya, dan juga tetap banyak belajar, dan jangan lupa subscribe channel gue. By the way, kalau kalian suka sama konten kayak gini, bisa langsung gabung ke Akademi Fitness untuk belajar fitness paling mudah. Discordnya dan webnya gue akan sediakan di bawah. Akhir kata, gue Deonix Jaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.